Baik, terima kasih Pak, Bapak Ibu peserta diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. permisi kepada Pak Heri Suhermanto, Pak Saiba Malino, dan Bapak Agus Salim. Pertama-tama perkenalkan Pak, saya Sigit Waluyo, perencana ahli muda dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini bertugas di bidang perencanaan ekonomi Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Mohon izin Pak Agus Salim, eh, tadi saya cek di kehadiran peserta, sebenarnya kalau saya ini dalam tataran praktis. Kalau tataran teori dan praktis ini sebenarnya di peserta hari ini ada yang lebih lagi di atas saya, yaitu Pak Muhammad Yoda Muhdia, itu di slide kedua kalau tidak salah. Kami sama-sama bertugas di Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau beliau lebih dalam tanda petik ini ya, dalam tanda petik Bapak Ibu tidak bermaksud tidak sopan, lebih parah lagi ilmunya. Karena beliau S1-nya dan S2-nya di Geografi UGM. Dan saat ini sedang menangani revisi tata ruang di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya mohon izin Pak Yoda, jadi sebagai salah satu yang mengikuti jejak Anda, saya mencoba untuk berbagi informasi saja terkait penerapan sistem informasi geografis dalam sebagai salah satu bahan perencanaan pembangunan. Mohon izin Pak Agus Salim untuk langsung saja menampilkan slide yang sudah saya kirimkan untuk operator mungkin. Oh ya, oke. Sebentar ya. Iya Pak. Iya Pak. Sambil diawali saja Pak, nanti kita. Oke, baik. Nah, jadi kita berangkat dari dasar hukum Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun, Undang-Undang Nomor, maaf, tolong dikoreksi, saya lupa ini, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. 25 2004 Pak. Ya, 25 2004 tentang sistem Sistem perencanaan. perencanaan pembangunan nasional. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dulu di saat pertama kali saya diterima sebagai CPNS di Bapeda, itu masih dalam kategori asing untuk menerapkan sistem informasi geografi dalam proses perencanaan pembangunan seperti itu. Nah, ada kejadian unik terhadap situasi ini. Kita ingin saat itu untuk belajar, Pak. Nah, saat itu punya keinginan untuk belajar walaupun hanya tersedia 2 orang saat itu. Nah, kita coba-cobalah untuk mencari informasi itu di sekitar tahun 2009, 2008, 2009 untuk bagaimana cara kita bisa belajar GIS atau SIG ini. Nah, kalau mengenang cerita itu lucu juga, Pak, karena saat itu ada yang expert, kita tanya, saya manggilnya Abang sih. Bang, boleh enggak kami ini belajar GIS? Wah, luar biasa Pak responnya. Apa dia bilang? Belajar saja sendiri. Wah, jadi, oh, oh ya, belajar sendiri. Nah, di situ saya tertantang. Ini orang kok pelit benar dengan ilmu gitu ya. Oke, saya belajar sendiri saya pikir kan. Dan saat itu belum seperti sekarang Bapak Ibu. Medianya masih eh, ya walaupun tahun 2009 itu masih sedikit terbatas ya untuk era milenium. Tapi kita tidak patah semangat. Saat itu YouTube tidak seperti sekarang masih rendering Pak ya, masih lamban begitu kan. Kemudian WA juga belum ada, Telegram juga belum ada. Paling tinggi BlackBerry Messenger saat itu. Nah, nah singkat cerita kita dipertemukan dengan salah satu rekan dari Jakarta yang mau mengajarkan hal ini. Dan itu sampai sekarang kita masih terus berkomunikasi ya, maksudnya hubungan pertemanan tetap terjalin. Nah, di situ kita mulai belajar dan belajar terus sampai dengan saat ini sehingga ketika terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017 ada menyebutkan secara eksplisit bahwa ketika kita ingin menyampaikan suatu usulan perencanaan pembangunan itu harus detail by location atau bahasa sederhananya
ada lokasi yang memiliki dimensi keruangan atau spasial, atau lebih sederhananya ada data koordinat di situ, ada X dan Y-nya. Artinya sudah lebih spesifik lagi dan lebih terang lagi bahwa untuk melaksanakan sebuah proses pembangunan, apakah itu proses pembangunan bersifat fisik atau non fisik, memang sudah harus ada lokasinya. Karena berangkat dari teori tata ruang bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia di bumi ini itu memerlukan dimensi ruang selain dimensi waktu. Seperti itu. Ya, saya lanjut Pak. Ini keanggotaan saya. Tadi intro dulu. Jadi saya sebenarnya cukup khawatir juga Pak Agus Salim. Kenapa? Karena status keanggotaan saya belum aktif. Ternyata tadi di video pengantar memang belum diaktifkan oleh pengurus PPPI. Jadi selamat saya Pak. Itu nomornya sudah tertera. Jadi di Zoom juga saya cantumkan nomor keanggotaan saya. Kemudian saya dilantik itu tahun 2021 Pak, di akhir Desember setelah ikut uji kompetensi. Ini ini saya cantumkan saja data diklat saya itu program pelatihan dan penanggulangan bencana tahun 2021 juga. Ini juga semuanya berbasis data spasial. Baik Pak, mohon dilanjutkan Pak. Nah, pada proses pelaksanaan pembangunan, terutama yang khususnya untuk yang berkecimpung di Bapeda, dan bukan hanya di Bapeda, maksud saya di seluruh, kalau kita di provinsi, di organisasi perangkat daerah, kalau di pusat mungkin di Kementerian Lembaga, itu sudah selaras dengan menerapkan tema atau kata kuncinya itu ada di THIS atau DISPA, Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Nah, saya dan Pak Yoda itu selain mengintegrasikan tematik holistik dan integratif juga bermain di penggunaan data spasial, terutama kalau kami di OPD Provinsi itu Pak, itu menggunakan dokumen-dokumen perencanaan yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah itu, apakah sudah mencakup 4 hal ini. Sebagai pendahuluan dan pengantar, beberapa waktu yang lalu, kami di bidang perencanaan ekonomi Bapeda Prov Kalbar sudah melakukan asistensi rencana strategis organisasi perangkat daerah, Pak. Nah, mohon maaf, jadi setelah kita review beberapa renstra dari organisasi perangkat daerah, ternyata masih banyak, Bapak Ibu, organisasi perangkat daerah yang ketika menyusun renstra, itu belum mencantumkan data spasial. Ini penting sekali, kenapa? Saat ini atau beberapa waktu yang lalu, organisasi perangkat daerah masih memiliki pemahaman bahwa data spasial itu hanya digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang menaungi urusan seperti kePU-an atau kehutanan atau perkebunan. Nah, sebenarnya tidak juga, karena semenjak diluncurkannya Millennium Development Goals di sekitar tahun 2004 yang diperbaharui sekarang menjadi Sustainable Development Goals, itu seluruh aspek pembangunan, saya tidak mengatakan wajib, tapi dianjurkan untuk menggunakan data spasial. Kembali lagi bahwa seluruh kegiatan manusia di muka bumi ini itu memiliki dimensi ruang dan waktu. Lanjut Pak. Nah ini saya mencoba untuk berbagi informasi bagaimana kita dalam tataran praktis itu menerapkan fungsi sistem informasi geografi sebagai salah satu bahan dasar perencanaan pembangunan. Mohon izin lanjut lagi Pak. Jadi Bapak Ibu mohon izin juga bahwa mungkin nanti ada beberapa slide yang akan saya skip karena mungkin memiliki dimensi informasi yang sama. Nah ini dia, saya yang buat, saya juga yang lupa tadi. Ternyata ini adalah payung hukum kita dalam melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional, itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sampai dengan tahun 2023 ini belum dilakukan revisi, artinya masih berlaku. Ini merupakan payung hukum atau
dasar kita untuk melakukan sistem perencanaan pembangunan baik itu nasional, yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di provinsi maupun kabupaten kota. Baik Pak, lanjut Pak. Nah, yang sangat ditekankan di sini selain dengan data-data atau aturan hukum yang sudah disampaikan di bab-bab sebelumnya, sebelum di bab 7 ini, dan kemudian masuk di bab 7 adalah penggunaan data dan informasi. Pada pasal 31 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, data di sini bisa data statistik maupun data spasial. Sebagai bahan informasi bagi Bapak Ibu yang sudah lama berkecimpung di GIS, antara data statistik maupun data spasial itu bisa diintegrasikan. Kita bisa mengintegrasikannya dengan menggunakan software berbayar maupun software yang tidak berbayar. Nah, pada kesempatan pagi ini saya lebih menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk mengintegrasikan data spasial dan data statistik ini menggunakan software yang legal namun tidak berbayar. Itu sudah bisa kita unduh dengan menggunakan Google seperti itu. Nah, karena softwarenya tidak berbayar tapi legal, jadi di sini saya tidak takut-takut lagi untuk menyebutkannya. Nama softwarenya itu Quantum GIS Bapak Ibu. Logonya kalau di Google itu dia logonya Q kuning itu. Sekarang sudah ada yang versi 3 titik, kalau tidak salah 3.23 Firenze. Di atas Firenze, saya lupa. Tapi fiturnya masih kurang lebih sama. Nah, lanjut kedua kepada aturan hukum yang kedua, yang merupakan turunan dari Undang-Undang 25 tahun 2004, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi, pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Di sini lebih jelas lagi disampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan wajib menyampaikan di mana lokasi kegiatan atau subkegiatan tersebut dilaksanakan. Berikut data-data pendukungnya. Nah, data-data pendukung ini bisa berupa data peta, gambar peta maksud saya, kemudian bisa juga koordinatnya, maupun data pendukung lainnya seperti data statistik. Data statistik ini misalkan jumlah penduduk, kemudian kondisi geografis, kemudian ada lagi kondisi sosial ekonomi, itu harus disampaikan. Nah, di pasal 9 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan, ada 3 yang sudah sampaikan di awal tadi, tematik, holistik, tematik, integratif, dan spasial. Nah, pada poin C inilah dia mendukung sebagai bagian tak terpisahkan, pelengkap sekaligus penjelas bahwa proses perencanaan pembangunan itu memiliki informasi penguat, informasi tambahan berupa data lokasi. Lanjut, Pak. Oh iya, saya lupa menjelaskan apa itu data spasial. Jadi data spasial itu begini, Pak. Data spasial adalah kombinasi atau gabungan antara data statistik dengan data koordinat. Lebih simpelnya seperti itu. Nanti untuk definisi secara resminya Bapak Ibu bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lebih resmi. Nah, kemudian di pasal 10 juga ditekankan kembali bahwa pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dan perencanaan. Nah, karena mayoritas atau dominan Bapak Ibu bekerja atau organisasinya merupakan organisasi perencanaan, dalam hal ini Bapeda dan OPD lainnya, kita harus mempertimbangkan bahwa data spasial merupakan bagian tak terpisahkan dalam hal kita melakukan proses perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi. Nah, kemarin kami melakukan asistensi renstra perangkat daerah
seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak OPD atau organisasi perangkat daerah yang belum mempertimbangkan aspek data spasial ini sebagai bagian dari renstra mereka. Hal ini sangat, saya tidak menyebutnya sangat, hal ini akan berpengaruh Bapak Ibu, terutama dalam hal penganggaran. Dalam rapat internal kami di Bapeda, saya sebut saja, di Dinas PU, itu di periode sebelumnya ya, 10 tahun yang lalu, itu pernah melakukan perencanaan yang lokasinya itu berada di hutan lindung Bapak Ibu. Nah, hutan lindung itu merupakan kewenangan pusat. Setahu saya, hutan lindung itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali ada perencanaan pembangunan yang sifatnya sangat-sangat penting. Dan itu pun harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini izin menteri. Dan itu prosesnya juga tidak mudah. Maksudnya prosesnya panjang dan harus melalui suatu kajian yang mendalam. Seperti itu. Dan kalau diteruskan itu nanti malah akan berimplikasi tidak bagus dalam hal proses perencanaan pembangunan. Artinya akan terhambat seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk di pasal 46-nya juga disebutkan di ayat 2-nya bahwa rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada satu disusun dengan sistem market paling sedikit memuat salah satunya gambaran umum kondisi daerah. Baik, Pak. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini sekilas saja terkait aturan hukumnya. Baik, Pak, lanjut saja. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google untuk mencari dua aturan utama ini. Baik, lanjut Pak Agus Salim, kita ke penerapan sistem informasi geografi di, nah ini Pak. Jadi untuk kita di Bapeda ataupun di organisasi perangkat daerah, kita bisa menggunakan perangkat yang temanya tidak berbayar dan bisa diakses. Kita bisa menggunakan Google Maps seperti itu. Jadi sepanjang internet kita lancar dan tidak mengalami gangguan berarti, kita bisa menggunakan media ini untuk pertama, penentuan lokasi kegiatan bisa dilakukan secara online maupun offline dengan mengacu pada kesepakatan musrenbang kalau di Bapeda ya. Yang kedua, secara teknis penentuan lokasi dilakukan dalam 3 bentuk data. Data spasial yaitu titik atau poin, garis atau polyline, dan poligon dengan memenuhi kriteria ruang dan koordinat. Yang ketiga, alat yang dipergunakan bisa menggunakan peta manual maupun peta digital seperti pada contoh menggunakan Google Maps online. Nah, pada contoh ini saya menggunakan Google Maps online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ketik saja di Google itu Google Maps untuk misalkan proses perencanaan pembangunan, misalkan untuk menentukan lokasi, di sini saya menggunakan data yang ada di Kalimantan Barat ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh yaitu gedung Bapeda Provinsi Kalimantan Barat yang berada di satu lokasi dengan komplek kantor gubernur Kalimantan Barat. Nah, lanjut Pak. Oke, ini penentuan lokasi. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan yang di lingkaran biru itu untuk penambahan tanda itu sebagai penanda lokasi kita. Apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari penandaan lokasi ini? Lanjut Pak. Nah, ini penamaannya. Jadi kita bisa langsung klik pada garis kotak ungu yang kecil itu. Nanti pada part itu atau pada bagian itu Bapak Ibu bisa ganti namanya sesuai dengan lokasi yang akan diintervensi untuk lokasi pembangunan. Setelah dilakukan, Bapak Ibu bisa klik simpan yang ada logo kotak warna biru simpan itu. Nah, setelah disimpan, nanti akan berubah penamaan lokasinya sesuai dengan lokasi yang akan kita gunakan. Lanjut, Pak.
Baik. Nah, inilah yang disebut dengan data spasial. Apa itu? Yaitu data yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta koordinat. Bapak Ibu bisa lihat di garis panah warna merah tadi, yang di lingkaran biru itu yang saya highlight, itu terdapat angka minus 0, sekian, 109, sekian. Itulah yang dinamakan dengan data spasial. Data ini sangat berarti dan data ini memiliki banyak informasi. Informasi apa saja? Nah, dengan data ini Bapak Ibu bisa insert data statistik. Misalkan data jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, kemudian jarak, dan sebagainya. Seperti itu. Dan yang paling penting, data koordinat ini sangat membantu untuk perencanaan dari sisi volume. Misalkan kawan-kawan dari PU ya, kalau untuk menghitung volume bisa menggunakan data koordinat karena mereka sudah mengetahui lokasinya. Kemudian panjang jalan, luas lokasi, serta yang paling penting adalah estimasi anggaran yang akan digelontorkan untuk kegiatan tersebut. Biasanya bisa menggunakan harga perkiraan sendiri. Nah, pada komponen itu biasanya diperlukan kalau untuk jalan, itu panjang jalan, kemudian lebar jalan, kemudian luas lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan. Dalam hal ini volume. Jadi di situ dengan menggunakan HPS atau harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita sudah bisa memperkirakan berapa anggaran yang akan kita gelontorkan untuk pembangunan, misalkan pembangunan jalan atau pembangunan gedung. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini sebagai contoh kita bisa menggunakan Google Maps ini untuk melakukan deliniasi atau digitasi lokasi, jalan atau sungai dan lain-lain yang nantinya setelah dilakukan penyimpanan akan terdapat beberapa informasi yang bisa dijadikan sebagai informasi awal untuk melakukan perencanaan, khususnya untuk data koordinat lokasi dan dimensi panjang wilayah yang dijadikan lokasi pembangunan. Jadi di Google Maps ini Bapak Ibu tidak hanya bisa membuat titik atau poin, Bapak Ibu juga bisa memperkirakan, mengestimasikan. Misalkan Bapak Ibu ingin menghitung panjang jalan pada wilayah tertentu, Bapak Ibu bisa langsung menggambar lokasinya pada Google Maps ini. Dan secara otomatis itu akan diketahui berapa panjang ruas jalan yang nantinya akan dibangun seperti itu. Mungkin kita langsung saja Pak Agus ke contoh mengukur jalannya tadi Pak. Nah seperti ini. Nah ini kalau untuk luas bangunan sebelum ke panjang jalan, Bapak juga bisa menghitung luas lokasi pada Google Maps itu dengan cara mengklik pada bagian lanjut Pak Agus di bagian kotak itu tadi. Oke, lanjut lagi. Mungkin, nah seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan hasil ukuran yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan. Sebagai contoh, luas gedung Bapeda Provinsi Kalimantan Barat itu sekitar 0, berapa itu? Mata saya udah nih Pak. Ya 0, sekian hektar. Artinya Bapak Ibu bisa mengukur luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Untuk ya itu kan di atas kertas Pak Sigit atau digitasi on map. Kan bisa saja istilahnya meleset atau error gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan pengukuran by site atau langsung pada lokasi dengan menggunakan GPS. Saya anjurkan menggunakan GPS yang tingkat kedetailannya tinggi. Dalam hal ini bisa menggunakan drone atau menggunakan GPS geodetik. Memang di sini tidak saya sampilkan GPS geodetik itu seperti apa, tapi GPS geodetik itu mungkin Pak Heri Suhermanto dulu pernah menggunakan teodolit ya Pak ya. Nah, di Pernah, Pak, zaman pernah. ya di saat ini teodolitnya dikonversi ke digital Pak. Artinya dia sudah dalam bentuk GPS. Nah, Lebih mudah. Bapak Ibu tinggal mengambil datanya itu pada kalau bangunan atau tanah biasanya kan dia persegi panjang di 4 pojok lokasi tersebut. Jadi kita tinggal letakkan GPS-nya, kemudian
kita tunggu sinyalnya terkoneksi dengan satelit, nanti di situ akan didapatkan angka koordinatnya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa memasukkan angka koordinatnya itu pada Google Maps. Dengan cara seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya akan coba untuk bentar. Saya akan coba di sini cari. Oh ya. Nah, pada bagian search itu yang warna biru ada gambar loop atau kaca pembesar itu, Bapak Ibu bisa masukkan angka koordinatnya. Nanti tinggal klik enter. Jadi maaf Pak Agus, tadi di pagi hari saya coba mereview materi saya, ternyata ada yang terlupa. Nanti yang untuk update-nya segera saya kirim ya Pak Agus ya. Terkait dengan Baik, memasukkan terkait untuk memasukkan data koordinat ini ke Google Maps seperti itu. Nah, itu informasi yang kedua. Jadi kita sudah bisa mengetahui berapa luas bangunan atau luas tanah yang akan kita jadikan sebagai lokasi pembangunan. Kalau ini sudah masuk pada subkegiatan ya, itu beserta dengan luasannya. Lanjut Pak. Nah, ini juga dengan luas tanah, sama dengan luas bangunan tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal gambar saja di Google Maps tadi. Itu nanti akan langsung terlihat berapa luas tanah yang menjadi lokasi pembangunan kita tersebut. Lanjut Pak. Nah, dan yang paling penting ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pekerjaan di Google Maps ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan penyimpanan dan perubahan nama. Supaya data-data ini nanti bisa digunakan untuk presentasi. Dan sebagai informasi tambahan, maaf, Google Maps ini sepanjang dia terkoneksi dengan internet, bisa Bapak Ibu tambahkan foto, juga informasi pendukung lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk bahan presentasi. Minimal untuk presentasi awal dan presentasi perencanaan. Jadi sebagai tambahan, Google Maps ini bisa kita jadikan sebagai materi bahan dasar untuk melakukan presentasi. Tentunya sudah dilengkapi dengan data-data pendukung. Apakah itu data primer maupun data sekunder. Lanjut Pak. Oke, lanjut lagi Pak. Untuk yang di panjang jalan mungkin. Kalau ini kan luas bangunan dan luas tanah. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan kita ingin mengukur panjang jalan. Ini saya menggunakan metode garis lurus atau straight line. Misalkan di sini sebagai contoh saya atau kita nantinya misalkan ditugaskan untuk coba dicari informasi berapa panjang jalan untuk ruas jalan tertentu misalkan. Nah, di sini contohnya saya menggunakan berapa panjang jalan menggunakan metode straight line atau garis lurus dari kantor Bapeda Provinsi Kalimantan Barat menuju Bandara Internasional Supadio di Kuburaya. Kalau menggunakan metode garis lurus, itu langsung bisa ketahuan Bapak Ibu berapa jaraknya. Lanjut Pak Agus. Nah ini kita terlebih dahulu kita gambar Bapak Ibu menggunakan yang di lingkaran warna merah, yang lingkaran kecil itu. Nah itu setelah kita lakukan penamaan, kita akan mengetahui berapa jaraknya. Lanjut Pak. Disimpan dulu, iya. Lanjut. Nah, kita dapatkan keterangan bahwa menggunakan metode garis lurus, jarak antara kantor Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, nanti Bapak Ibu bisa coba di laptop atau komputer masing-masing, itu didapatkan angka bahwa jaraknya itu sekitar 11,1 km. Informasi ini akan berimplikasi banyak terhadap proses perencanaan pembangunan kita Bapak Ibu. Misalkan, di panjang ruas ini kita mengetahui ada ruas tertentu yang mengalami kerusakan. Di kilometer berapa? Kita bisa mengetahuinya. Berapa volumenya? Kemudian kita bisa langsung melakukan penghitungan. Berapa anggaran yang akan kita gunakan untuk melakukan proses perawatan jalan. Atau perbaikan jalan. Seperti itu. Atau mungkin pembebasan jalan untuk pelebaran badan jalan misalkan. Nah, ini informasi ini bisa membantu. Yang kedua, kita bisa melakukan cross check
apakah betul lokasi jalan ini berada di kawasan atau di daerah atau wilayah yang aman dari hutan lindung? Untuk memastikan saja ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lokasinya berhimpitan atau berada di kawasan hutan lindung, itu prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, ya kita harus minta izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti itu. Tapi karena ini sudah jalan existing, jalan ini berada di jalan namanya Jalan Ahmad Yani 2 ya Pak ya. Kalau di Pontianak ini jalan ini itu berada di daerah atau wilayah atau kawasan yang tidak bersentuhan dengan hutan lindung. Ini kita ingin mengetahui informasi berapa jarak secara garis lurus dari panjang ruas jalan tersebut. Kalau kita menggunakan digitasi yang mengikuti badan jalan existing atau non garis lurus, kita akan dapatkan seperti ini. Lanjut, Pak. Ya, lanjut lagi, Pak. Nah, ini garis lurus. Nah, ini kalau kita melakukan proses penggambaran, deliniasi atau digitasi menggunakan lekukan badan jalannya. Tentunya hasilnya tidak akan sama, tapi tidak akan jauh berbeda. Ya, terdapat perbedaan antara 10-20% lah. Kalau di BIG itu data uji akurasi antara 10-20 datanya masih sangat valid dan masih bisa sangat digunakan. Kita gambar dahulu dengan lekukan jalan seperti ini, kita akan dapatkan informasi sebagai berikut. Langsung saja Pak kepada hasilnya. Garis lurus atau polyline. Balik lagi Pak yang ke 11,7 tadi Pak. Sorry. Nah, stop di situ Pak. Yang garis lurus Pak. Next sedikit, satu kali aja Pak. Oke, lanjut sedikit Pak. Ya, lanjut lagi. Ya, stop di situ Pak. Nah, di situ dengan menggunakan metode non garis lurus, kita dapatkan bahwa panjang jalan tersebut adalah 11,7 km. Artinya ada perbedaan sekitar 0,6 km. Nah, tentunya untuk memvalidasi data-data ini, kita harus melakukan yang namanya pengambilan data lapangan. Karena pengambilan data lapangan merupakan salah satu cara yang paling bisa diterima dan paling valid untuk mengetahui berapa sebenarnya panjang jalan ini sebenarnya. Cara yang bisa digunakan adalah menggunakan speedometer kendaraan roda 2 ataupun roda 4 Bapak Ibu. Tinggal nanti titik 0 keberangkatan kita, itu kita marking dulu di GPS, kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran langsung kalau untuk jalan ya, menggunakan speedometer yang ada di kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 ya, yang digunakan untuk survei. Titik awal, kemudian ke titik lokasi akhir, nanti itu dilakukan penandaan data koordinatnya. Nanti di situ setelah data yang terekam di GPS itu kita pindahkan ke komputer, itu akan kita ketahui berapa sebenarnya panjang jalan yang valid yang sebenarnya seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh terhadap material yang akan dimobilisasi, kemudian jumlah tenaga kerja yang akan digunakan, kalau dia padat karya ya. Yang kedua, berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk membiayai pembangunan atau perbaikan jalan tersebut. Lanjut Pak. Lanjut lagi Pak. Oke, stop di sini dulu Pak. Ya, nah dengan menggunakan Google Maps ini, Bapak Ibu bisa membangun data spasial dalam hal ini, tanpa harus dibatasi berapa data yang dibangun. Artinya, pekerjaan Bapak Ibu itu disimpan secara online. Bisa disimpan dalam bentuk Google Drive atau cloud lainnya. Jadi sewaktu-waktu sepanjang internet itu bagus, Bapak Ibu bisa gunakan dan Bapak Ibu bisa presentasikan. Dan hal ini sudah sebagai contoh saja sudah kami terapkan untuk di bidang perencanaan ekonomi, Pak, di Bapeda Prop Kalbar, data-data yang
untuk presentasi, terutama yang berhubungan dengan data perencanaan dan data spasialnya sudah menggunakan Google Maps yang kami simpan di Google Drive. Artinya setiap kali pimpinan ingin penjelasan, kami tinggal buka Google Drive saja, Google Maps saja, dan Google Drive datanya bisa langsung kami tampilkan. Minimal di Bapeda punya gambaran, oh lokasinya di sini. Kemudian kalau dari ibu kota provinsi untuk ke lokasinya itu memerlukan waktu berapa dengan jarak tempuh berapa. Informasi itu yang harus kita dapatkan dulu dan kita ketahui. Lanjut, Pak. Nah, data-data ini bisa Bapak Ibu simpan, ya. Langsung Bapak Ibu simpan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa langsung di-download juga. Nah, seperti itu. Dengan terlebih dahulu melakukan editing nama lapisan. Nah, lanjut, Pak. Nah, ini semua data yang telah dilakukan penandaan dalam bentuk titik, garis, dan poligon bisa diekspor dalam bentuk KML, kemudian bisa diekspor kembali menjadi save file. Nah, data save file ini dulunya itu merupakan data yang sangat sulit untuk kita dapatkan, Pak. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang kita bisa membangun sendiri data save file, atau kita bisa mendapatkan data-data save file ini di websitenya wali data kita. Misalkan data LBI itu kita sudah bisa akses di Badan Informasi Geospasial di websitenya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, misalkan di sini kita rubah namanya menjadi data proyek. Ini data contoh saja. Kemudian jangan lupa dilakukan untuk proses penyimpanan. Karena kalau tidak disimpan nanti datanya hilang, Bapak Ibu, dan tidak bisa digunakan. Jadi prinsipnya setelah dilakukan proses penamaan, penggambaran, jangan lupa disimpan. Lanjut, Pak. Nah, proses editing nama lapisan disesuaikan dengan kebutuhan atau tematik. Disesuaikan dengan kondisi daerah juga. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ sebagai contoh saya sudah melakukan penandaan untuk data titik, poin, data poligon maupun data polyline. Dan itu semua sudah tersimpan dalam satu bundle namanya data proyek. Dan semua itu berdimensi jarak, waktu, serta koordinat. Lanjut, Pak. Waktunya di mana? Waktunya nanti Bapak Ibu bisa lihat di properties. Kalau menggunakan Quantum GIS itu, Bapak Ibu bisa klik kanan datanya, kemudian diklik properties. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui, Mas Sigit atau Pak Sigit, saya ingin mengetahui datanya itu punya dimensi koordinat, punya dimensi waktu, punya dimensi panjang, luas, itu di mana? Di properties. Itu menggunakan Quantum GIS. Bapak Ibu bisa download di quantumgis.org. Gratis itu. Semua fiturnya gratis. Kalaupun ingin lebih jelas, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya penggunaan Quantum GIS, ada playlistnya itu. Silakan akses saja. Di situ kita juga bisa menambahkan informasi lain, Bapak Ibu. Misalkan foto lapangan, kemudian dokumen lapangan, kemudian apa saja. Sepanjang datanya bersifat digital, mau format PDF, JPEG, itu bisa kita insert di situ. Artinya apa? Data poin atau data garis atau data poligon yang kita gambar itu memiliki informasi sepanjang Bapak Ibu rajin menambahkan data-data pendukung tersebut. Contoh, misalkan Bapak Ibu punya data koordinat poin jaringan puskesmas di kabupaten kota atau provinsi Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa masukkan data koordinat, kemudian berapa jumlah tenaga kesehatan, berapa jumlah dokter yang berstatus PNS, berapa jumlah perawat yang berstatus PNS atau non-PNS. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan juga berapa luas gedung puskesmasnya di situ. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya sampai saat ini, mohon izin Bapak Ibu, kalau saya salah tolong dikoreksi. Sampai saat ini data yang bisa insert atau kita gabungkan atau kita join tabelkan dengan data spasial itu, sepanjang yang saya tahu itu sangat besar. Artinya saya tidak bisa bilang tidak terbatas ya, tapi space-nya masih sangat besar. Artinya
Informasi yang Bapak Ibu butuhkan bisa di-join tabelkan di situ. Lanjut, Pak. Nah, data-data ini itu harus kita konversi dalam bentuk KML atau KMZ. KML atau KMZ ini adalah ekstensi yang mendukung data yang kita gambar di Google Maps atau Google Earth. Seperti itu. Sama saja. Lanjut, Pak. Baik, lanjut lagi, Pak. Kita langsung ke proses ekspor datanya saja ke KML. Oke. Nah, tahan di sini, Pak. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selesai melakukan proses pengambilan data menggunakan digitasi on-screen, itu jangan lupa untuk melakukan download. Dengan terlebih dahulu, jangan melakukan centang pada 2 poin di atas. Biarkan saja seperti ini kosong. Langsung Bapak Ibu. Kenapa kalau 2 poin centang itu dilakukan, nanti datanya tidak bisa dibuka. Seperti itu. Langsung saja di-download. Lanjutkan, Pak. Lakukan download. Nah, itu. Nanti secara otomatis dia akan melakukan proses unduh data yang biasanya kalau kita menggunakan browser tertentu, dia akan berada di pojok kiri bawah. Lanjut, Pak, untuk menunjukkan proses downloadnya. Ya. Oke. Nah, mohon tunggu di sini. Nah, kembali, Pak, ke itu, Pak. Maju lagi, Pak. Maju saja, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut lagi. Terus, Pak. Terus. Oke, stop di sini. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada data yang sudah berhasil di-download, yaitu data proyek. Saya kasih nama data proyek saja untuk contoh. Nah, data ini sudah bisa kita ekspor dalam banyak tipe data spasial. Supaya tidak membingungkan, di proses ini kita rubah saja data ini menjadi data save file. Seperti itu. Lanjut, Pak. Data KMZ-nya itu bisa kita lakukan proses ekspor atau merubahnya menjadi data SHP atau save file. Lanjut, Pak. Nah, untuk merubah data-data ini, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu softwarenya itu adalah Global Mapper, Bapak Ibu ya.